Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Darwin Yopikevi dari Politeknik Negeri Kupang. Yang saya hormati Bapak Ibu tim seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi Dr. Ilmu Manajemen. Izinkan saya menyampaikan draft proposal disertasi saya sebagai salah satu syarat seleksi penerimaan mahasiswa baru. Judul proposal saya pengaruh religiositas dan embeddedness terhadap behavioral finance dalam pengelolaan BUMDes masyarakat Suku Timur dengan budaya Okomama sebagai pemediasi. Yang menjadi latar belakang riset ini karena kita semua tahu bahwa BUMDes ini, keberadaan BUMDes saat ini di Indonesia memegang peran yang sangat signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal di desa. BUMDes ini juga sebagai entitas ekonomi lokal desa yang memainkan peran dalam mengentaskan kemiskinan di desa, mengembangkan ekonomi masyarakat desa, pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat di desa. Dan keberadaan BUMDes saat ini kemudian menjadi pro dan kontra karena seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak BUMDes yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan BUMDes yang tidak efektif, bahkan ada banyak BUMDes yang sudah tidak aktif lagi. Data di NTT menunjukkan bahwa BUMDes yang berkategori baik itu hanya mencapai 10% dari total 3030 BUMDes yang ada di NTT. Sisanya itu bisa kita katakan bahwa sudah sangat tidak efektif, kurang efektif, berkategori buruk, atau bahkan sudah tidak aktif sama sekali. Data juga menunjukkan, hasil riset juga menunjukkan bahwa BUMDes ini dia tidak maju atau bahkan dia tidak aktif ini oleh karena ada banyak faktor. Faktor-faktor seperti SDM, faktor-faktor marketing, infrastruktur, dan faktor-faktor yang lain menunjukkan bahwa faktor inilah yang menunjukkan bahwa BUMDes ini tidak berkembang. Akan tetapi riset saya melihatnya dari kacamata yang berbeda. Kenapa saya meneliti ini? Karena pengalaman saya sebagai pendamping desa sebelumnya itu, saya sebagai pendamping desa di Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten TTS kurang lebih sekitar 4 tahun. Dari pengalaman itulah yang kemudian membuat saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa sebenarnya BUMDes ini dia tidak maju ataupun tidak efektif ini karena ada faktor-faktor non-rasional seperti agama, embeddedness, jaringan sosial, dan juga sistem budaya. Pengalaman saya ini kemudian didukung oleh studi empiris juga yang menunjukkan bahwa faktor-faktor non-rasional seperti agama, embeddedness dalam jaringan sosial, dan sistem sosial budaya mempengaruhi keputusan keuangan di berbagai konteks. Itu menurut Smith. Kemudian dasar itulah yang kemudian membuat saya untuk fokus untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan ini. Karena itu beberapa teori kunci yang saya pakai dalam riset nanti, yaitu teori religiositas. Ini mencerminkan kepercayaan dan praktik keagamaan seseorang yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku dia. Semakin orang beragama, maka perilaku keuangan dia apakah semakin tinggi atau semakin rendah. Itu yang akan saya teliti. Lalu yang kedua, embeddedness. Embeddedness ini adalah kedekatan sosial. Kedekatan sosial. Sebagaimana kita tahu bahwa di desa ini kedekatan sosial itu sangat berperan signifikan. Kalau kita bicara tentang di desa, orang-orang penting, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintah di desa mempunyai kuasa yang sangat besar terhadap masyarakat di desa. Karena itu saya pikir faktor ini juga berpengaruh terhadap perilaku keuangan dalam
pengambilan keputusan. Terkhususnya kalau kita bicara kalau pengurus-pengurus BUMDes itu dia bukan berasal dari tokoh adat atau apa, maka ini akan berpengaruh terhadap keputusan dia. Lalu yang kedua, behavioral finance, ya, ini faktor-faktor psikologis yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Hasil-hasil riset sudah dituliskan di sini, dan juga ada satu teori yang memang sangat berpengaruh, yaitu teori budaya. Teori budaya ini saya ambil ada satu budaya di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Pulau Timur, namanya budaya Okomama. Budaya Okomama ini yakni nilai-nilai kebersamaan, ya, solidaritas, dan juga saling membantu. Dan hasil pengamatan saya di lapangan, ternyata karena budaya ini juga akan mempengaruhi pengurus-pengurus BUMDes, pengelola BUMDes untuk dalam hal pengelolaan keuangan BUMDes itu akan terpengaruh oleh faktor-faktor seperti kedekatan sosial tadi. Dan juga ketika kita bicara tentang budaya Okomama, maka budaya ini salah satu dipakai dalam hal menolong orang. Inilah yang terjadi di kami di Pulau Timur yang memang penting untuk kita dalami. Oleh karena itu, Okomama ini saya pakai sebagai variabel mediasi dalam riset saya. Karena budaya Okomama ini, ya, saya yang paling tahu keberadaan Okomama ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam budaya lokal. Ketika urusan-urusan semuanya itu biasanya harus memakai Okomama, dan budaya Okomama inilah yang kemudian berpengaruh terhadap keputusan keuangan dari pengelola BUMDes. Ya, untuk penelitian ini signifikansinya itu akan berkontribusi secara teoritis dan juga praktis. Dan teoritis akan mendukung pengelolaan keuangan BUMDes dan faktor-faktor psikologis dan budaya, terutama aspek religiositas, identitas dan budaya lokal yang perilaku keuangan BUMDes, dan juga praktis dia akan berpengaruh atau berkontribusi dalam pelestarian dan penguatan budaya dan pemanfaatan kearifan lokal seperti Okomama. Kerangka berpikirnya seperti ini. Variabel bebasnya ada religiositas, identitas, dan juga variabel terikatnya behavioral finance, dan juga ada variabel mediasi yang akan memediasi variabel terikat dan bebas, yaitu budaya Okomama. Pendekatan penelitian ini saya menggunakan mix method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif untuk mendalami dan memahami lebih dalam fenomena yang terjadi, dan juga pendekatan kuantitatif untuk menguji atau mengukur hubungan antar variabel. Tools yang akan saya gunakan nanti adalah Smart PLS untuk mengukur atau menguji hubungan antar variabel. Penelitian ini saya akan memfokuskan di dua kabupaten, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS. Kenapa hanya dua kabupaten? Karena kabupaten inilah kedua kabupaten yang memang kental sekali dengan budaya timur atau budaya Okomama. Nah, karena itu saya pikir kalau untuk budaya Okomama itu paling banyak digunakan itu di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS. Mungkin secara singkat proposal saya seperti ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekali lagi maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.